Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Inayatul Latifah akan menjelaskan mengenai pengertian psikologi komunitas dan wajah komunitas dalam struktur masyarakat. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian psikologi komunitas. Menurut Rappaport tahun 1977, psikologi komunitas merupakan bagian dari upaya mencari alternatif untuk menghadapi penyimpangan norma-norma dasar dalam masyarakat. Psikologi komunitas juga dipandang sebagai upaya untuk mendukung hak yang berbeda dari setiap orang tanpa beresiko memberi rasa sakit, baik itu secara fisik maupun psikologis. Sedangkan menurut Heller dan kawan-kawan tahun 1984, psikologi komunitas merupakan cara mempelajari pengaruh sosial dan lingkungan terhadap perilaku yang terjadi pada individu, kelompok, organisasi, dan sosial. Jadi, bisa disimpulkan bahwa psikologi komunitas merupakan pendekatan kesehatan mental yang menekankan peran lingkungan atau komunitas dalam menciptakan atau mengurangi masalah, atau kegiatan yang berkaitan dengan membantu orang lain yang memiliki gangguan emosional dan masalah psikologis. Psikologi komunitas berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu lain yang lebih besar, atau kelompok. Psikologi komunitas ini memandang bahwa individu merupakan makhluk sosial sehingga membutuhkan orang lain. Dan fokus kajian dari psikologi komunitas yaitu hubungan antara individu dengan komunitas atau masyarakat, dengan cara saling bekerja sama, sehingga dapat mencapai tujuan dari komunitas tersebut. Kemudian wajah komunitas dalam struktur kemasyarakatan. Komunitas adalah kelompok sosial dalam masyarakat yang memiliki minat yang sama, saling berinteraksi, mendukung, dan membantu antara satu sama lain, sehingga anggotanya dapat berkembang secara bersama. Wajah suatu komunitas akan sangat bergantung pada nilai-nilai dalam masyarakat, baik lokal maupun global. Nilai-nilai global seringkali lebih praktis dan strategis dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan nilai-nilai lokal cenderung kaku karena mengikuti tuntutan tradisi yang ada. Kemudian jenis-jenis komunitas. Yang pertama yaitu komunitas berdasarkan minat. Merupakan suatu komunitas yang terbentuk karena adanya kesamaan minat para anggotanya. Komunitas berbasis minat ini memiliki banyak anggota karena dapat mendukung minat atau hobi mereka. Kemudian yang kedua yaitu komunitas berdasarkan lokasi. Merupakan jenis komunitas yang terbentuk karena kesamaan geografis atau lokasi. Umumnya, komunitas berbasis lokasi tersebut terbentuk dari keinginan untuk mengenal satu sama lain, untuk menciptakan interaksi, sehingga membantu perkembangan lingkungannya. Kemudian yang ketiga yaitu komunitas berdasarkan komuni. Merupakan komunitas yang terbentuk dari keinginan dan minat bersama. Dengan kata lain, komunitas ini terbentuk atas dasar kepentingan organisasi dalam masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelas sosial. Kehidupan masyarakat di negara mana saja, termasuk di Indonesia, terbagi menjadi kelas-kelas sosial tertentu, yaitu kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Yang pertama yaitu kelas bawah. Dari segi pendapatan, kelompok ini memiliki pendapatan di bawah rata-rata. Inilah sebabnya mengapa orang-orang di kelas bawah biasanya hidup di bawah garis kemiskinan. Kemudian yang kedua yaitu kelas menengah. Dapat dikatakan bahwa kehidupan kelas menengah cenderung stabil dan teratur. Mereka dapat memenuhi kebutuhan dan pengeluaran sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu kelas atas. Kelas atas adalah kelompok elit di kelas sosial. Jumlah kelas atas adalah yang terkecil di setiap negara. Meskipun kelas atas sedikit jumlahnya, ia memiliki pengaruh dan dominasi terbesar dalam masyarakat. Kelas atas ini berpenghasilan di atas rata-rata. Selanjutnya yaitu komunitas masyarakat. Dalam hal ini yaitu kiai. Menurut Zamakhsyari Dhovir tahun 1994, kiai merupakan gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang yang ahli agama Islam, yang mengajarkan kitab-kitab atau memiliki pesantren. Akan tetapi, dalam masyarakat Jawa, kiai memiliki beberapa arti. Menurut Dhovir sendiri,
Kiai dalam adat Jawa memiliki 3 arti. Yang pertama yaitu sebutan atau nama yang diberikan kepada suatu benda yang memiliki kekuatan tertentu. Kemudian yang kedua yaitu sebagai gelar kehormatan untuk para orang tua pada umumnya. Dan yang ketiga yaitu sebutan untuk orang yang memiliki pemahaman agama Islam yang tinggi dan memiliki karisma tertentu, terutama yang memimpin pondok pesantren dan mengajarkan kitab kuning. Dalam hal ini, kita akan membahas pengertian kiai yang nomor 3, yaitu seseorang yang memiliki pemahaman agama Islam dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya. Istilah kiai sangat umum di kalangan santri. Hal tersebut dikarenakan kiai merupakan unsur inti dalam kehidupan pesantren, bukan hanya karena kiai merupakan penopang utama kelangsungan sistem pendidikan pesantren, tetapi juga karena kiai merupakan perwujudan dari nilai-nilai kehidupan di kalangan santri. Status dan pengaruh kiai terletak pada keutamaan yang dimiliki oleh kiai tersebut, seperti penguasaan dan kedalaman ilmu agama, ketakwaan yang tercermin dalam sikap dan tindakan sehari-hari, sekaligus mencerminkan nilai-nilai hidup dan karakteristik dari pesantren, seperti keikhlasan, tawadhu, dan sebagainya. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.